Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Kali ini kita akan belajar mengenai pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Tentunya kalian sudah tahu ya dan pernah mendengar, juga pernah menceritakan kembali apa itu dongeng dan seperti apa dongeng itu. Nah, anak-anak hebat, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng terdapat unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur, dan pesan moral. Umumnya, dongeng diceritakan dengan lisan secara turun-temurun untuk mewarisi pesan moral yang terkandung di dalamnya. Pesan moral dapat diketahui dari kejadian-kejadian yang terdapat di dalam dongeng. Kita juga dapat menilai apakah pesan moral tersebut dapat diterapkan dan diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menilai kejadian yang terdapat di dalam dongeng, kita perlu membaca dongeng tersebut dengan cermat. Nah, anak-anak hebat, Ibu punya sebuah dongeng yang berjudul Kelinci dan Kura-kura. Bacalah dongeng berikut dengan saksama. Di sebuah hutan ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari sangat cepat. Namun sayang, kemampuannya itu membuat dia menjadi sombong. Pada suatu hari, kura-kura, keong, dan bekicot sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba, kelinci datang menghampiri mereka dengan berlari sangat cepat. Debu yang berterbangan membuat 3 hewan tersebut batuk-batuk. "Hai kelinci, bisakah kamu menghargai teman-temanmu?" teriak kura-kura dengan kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan berkata, "Mengapa aku harus mendengarkan perkataan dari hewan lamban sepertimu? Pasti kalian iri karena tak mampu berlari secepat aku. Kalian hanya bisa merayap pelan-pelan." Kura-kura tidak terima jika dia dan teman-teman diejek seperti itu. "Jangan sombong kau kelinci. Kalau berani, mari kita lomba lari," tantang kura-kura. Mendengar tantangan dari kura-kura, kelinci pun tertawa. "Baiklah, aku akan memberimu pelajaran tentang arti kecepatan dan kemenangan." Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengadakan lomba lari. Bekicot dan keong pun ikut mendukung kura-kura. Lomba lari pun dimulai. Kelinci dengan mudah memimpin lomba dan berlari jauh di depan kura-kura yang berjalan lambat. Karena merasa sudah menang, kelinci berniat untuk mengejek kura-kura. Kelinci memutuskan untuk beristirahat sejenak di pohon dekat garis akhir. Dia mengira kalau kura-kura masih sulit menyusulnya. Kura-kura yang pantang menyerah terus berjalan walaupun dengan lambat. Tak lama kemudian, dia melihat kelinci sedang tertidur pulas di bawah pohon. Kura-kura terus berjalan dengan pasti. Kura-kura berjalan dengan hati-hati agar kelinci tidak terbangun. Beberapa saat kemudian, kura-kura pun sudah mendekati garis finish. Kelinci akhirnya terbangun dan kaget bahwa kura-kura sudah menyusulnya. Dia langsung berlari dengan cepat untuk menyusul kura-kura.
Namun sayang, kura-kura sudah berhasil melewati garis akhir dan memenangkan pertandingan. Nah, anak-anak hebat, dari dongeng tersebut, pesan moral apa yang kalian dapatkan? Wah, hebat. Betul sekali. Kita tidak boleh sombong dan kita tidak boleh mengejek teman-teman kita yang lain. Setelah menyimak dongeng tadi, dongeng yang berjudul Kelinci dan Kura-kura, kalian kerjakan soal-soal berikut berdasarkan dongeng Kelinci dan Kura-kura yang telah Ibu bacakan. Di sini ada 4 soal, kalian kerjakan di LKPD. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi yang memanfaatkan salah satu sumber daya alam hutan, yaitu kegiatan ekonomi pembuatan kertas. Kertas merupakan hasil dari kayu yang diolah. Awalnya pohon ditebang menjadi potongan kayu. Lalu potongan kayu diangkut ke tempat pembuatan kertas. Potongan kayu tersebut diolah menjadi bubur kertas. Lalu bubur kertas tersebut masuk ke dalam mesin pencetak hingga menjadi lembaran-lembaran. Pengolahan kayu menjadi kertas membutuhkan berbagai profesi pekerjaan seperti penebang kayu, sopir, dan buruh pabrik. Perhatikan skema proses pembuatan kertas berikut. Pertama, kayu dikupas kulitnya dan dipotong hingga ukurannya sangat kecil. Yang kedua, potongan kayu dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi bubur. Ketiga, bubur diberikan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas berwarna putih. Keempat, bubur masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Kelima, kandungan air dalam bubur dihilangkan dengan mesin pres. Keenam, kertas digilas hingga membentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. Ketujuh, kertas yang sudah jadi digulung menjadi gulungan besar dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku. Dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya tadi yang pembuatan kertas tadi. Nah, salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Manusia melakukan eksploitasi hutan untuk berbagai kepentingan, seperti membuka lahan untuk pertanian atau pertambangan. Eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitar. Berikut beberapa contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Yang pertama, berkurangnya ketersediaan oksigen di muka bumi. Yang kedua, meningkatkan suhu permukaan bumi menjadi lebih panas atau global warming. Yang ketiga, rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Keempat, berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Hutan juga memberikan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, kita wajib menjaga kelestarian hutan. Antara lain, melakukan reboisasi atau menanam kembali hutan yang gundul dan menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Alhamdulillah, materi tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 telah selesai. Anak-anak hebat, kerjakan tugasnya di LKPD masing-masing. Kemudian tetap jaga protokol kesehatan. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar dan terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.